Bab 4312 Rencana Kepergian. Ini juga normal, laut warisan sangat besar dan sebagian besar kultivator berkumpul di wilayah laut. Dalam 2 hari terakhir, tetua Gao dan lainnya telah menjaga pulau, bahkan tidak ada bayangan orang sedikit pun yang terlihat. Jelas, pancaran sinar yang dipancarkan oleh kekuatan suci tidak menarik perhatian para kultivator dan tidak ada kultivator di sekitarnya. Buang-buang 2 jam sehari yang diberikan oleh Dewa Bintang. Aku tidak tahu apakah kali ini bisa bertambah. Eric Kin berpikir, jika berhasil, maka dia bisa mengakhiri pancaran cahaya ini lebih awal. Tuan, meskipun mereka tampak tidak berdaya sekarang, mereka mungkin tidak akan menyerangmu di masa depan, kata Black Demon dengan prihatin. Nah, itu sebabnya aku terbang ke daerah ini. Eric Kin mengangguk. Ketika pancaran cahaya menghilang dan aku menemukan Iblis Fu dan lainnya, aku berencana untuk meninggalkan wilayah laut ini. Tuan akan menggunakan formasi teleportasi zaman kuno. Black Demon sedikit terkejut. Tetapi Tuan mengatakan bahwa situasi di sisi lain formasi tidak diketahui. Aku telah melakukan beberapa penelitian akhir-akhir ini dan pada dasarnya aku dapat memastikan bahwa ujung lain dari formasi masih laut warisan, hanya bagian lain saja. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dan kali ini mereka akan mengancamku dengan Rico Zeng dan lain kali mereka bisa saja digantikan oleh Sierra Kin atau Rain. Aku pergi ke Tanah Poin Bintang sebelumnya dan bertemu dengan para kultivator yang berpartisipasi dan sekarang berbagai kekuatan yang ada di wilayah laut ini pada dasarnya dapat ditentukan. Finola Su atau Mita yang tidak ada di area ini. Sejak memasuki jalan surga, Eric Kin dan Finola Su sudah terlalu lama berpisah. Saat persaingan semakin ketat, Eric Kin berangsur-angsur menjadi sedikit gelisah. Jika sesuatu terjadi pada Finola ketika dia tidak ada, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Apalagi setelah kejadian ini, Eric Kin dan klan Naga Sisik, Kayu Misterius bahkan Mingzu semuanya menjadi musuh. Jika mereka bertemu lagi di masa depan, musuh akan sangat cemburu saat bertemu dan kelompok orang ini mungkin meninggalkan bisnis utama mereka dan bergabung untuk menghadapinya. Bahkan jika dia mengubah identitas aslinya dan tetap bersama Sierra Kin, Rain dan yang lainnya, orang bodoh juga akan dapat mendeteksi sesuatu yang salah. Karena itu, ketika Eric Kin memutuskan untuk mengambil kedua kekuatan suci, dia sudah memikirkan solusinya. Ini untuk mengambil semua kekuatan suci dan kemudian mengubah tempat melalui formasi teleportasi. Ketika dia tiba di wilayah laut lain, dia bisa mengubah kembali ke nama aslinya dan sama sekali membuang identitas Tobi Kyu. Dengan begitu, di masa depan persaingan tidak akan menarik kewaspadaan orang lain. Bahkan jika dia bertemu Rico Long dan lainnya nanti dan dia akrab dengan Sierra Kin dan lainnya, tidak akan ada yang meragukan. Namun, kamu harus menunggu 7 hari sampai sinar cahaya ini menghilang. Sinar cahaya ini jelas merupakan keberadaan yang paling mencolok. Situasi di sisi lain formasi teleportasinya tidak diketahui, jadi lebih baik tidak terlalu menonjolkan diri. Di waktu berikutnya, Eric Kin mulai mengenal tubuhnya yang telah ditingkatkan. Meskipun ranah kultivasi belum melewati ambang batas, namun kekuatan setelah peningkatan dapat dikatakan sebagai alam 2 kegagalan fase penilaian. Banyak tempat harus dengan membiasakan diri kembali dengan adaptasi. Di malam hari, di kehampaan di atas Eric Kin, noda darah berkedip lagi. Tuan, ini adalah teknik rahasia klan Naga Sisik. Kali ini, Black Demon langsung berkomunikasi dengan Eric Kin. Ketika Eric Kin membuka matanya, saat darah beriak, perlahan-lahan mengembun menjadi lempengan darah di atasnya. Menggunakan darah sebagai sumbernya,
bisakah kamu melewati batas jarak dan berkomunikasi dengan alat khusus pemilik darah? Merasakan aura darah, Eric Kin menyipitkan matanya. Ilmu sihir ini adalah pertama kali aku melihatnya. Tampaknya darahnya sendiri harus digunakan sebagai bahan habis pakai. Namun, kelompok orang ini dibodohi oleh Black Demon sebelumnya dan setelah seharian hening, mereka menghubungi lagi karena suatu alasan. Tuan, haruskah kita menanggapi? Tanya Black Demon. Tentu saja, Eric Kin mengangguk. Di satu sisi aku ingin tahu apa tujuan dari transmisi suara pihak lain kali ini dan di sisi lain aku juga ingin tahu apa yang terjadi pada Rico Zeng dan yang lainnya. Kamu terus menanggapi dia untukku sebentar lagi. Eric Kin berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Meski masih harus tampil sendiri, kali ini Black Demon terasa jauh lebih mudah. Sebelumnya, dia harus memikirkan segalanya, tetapi sekarang ada Eric Kin di sana, jauh lebih mudah baginya untuk menjawab. Saat lempeng darah terbentuk, sosok Rico Long segera muncul di dalam dan suaranya terdengar bersamaan. Teman seiman, kamu dan aku bertemu lagi. Rico Long melihat ke arah lempengan darah. Sebelum kita bicara ke masalah utama, aku masih tidak tahu namamu siapa. Tidak masalah, nama itu hanya panggilan saja, kamu masih bisa memanggilku Tobi Kyu. Black Demon mengenakan postur iblis tua itu lagi dan berkata dengan dingin. Hehe iya, beberapa hari sudah lewat, seharusnya teman seiman sudah selesai mengendalikan tubuhnya ya, selamat, ujar Rico Long. Kesopanan yang dibuat-buat ini sudahi saja, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah, aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Black Demon mendesak sesuai dengan perintah Eric Kin. Rico Long menjadi dingin, tidak banyak orang di daratan Jiushu yang berani berbicara dengannya seperti itu. Oke, aku akan mengatakannya langsung. Setelah itu, Rico Long tersenyum dan berkata, teman seiman, aku cukup terkejut bahwa kamu dapat melakukan pengendalian tubuh pada Tobi Kyu, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, aku juga mengetahuinya, tidak peduli apakah kamu adalah Tobi Kyu, nyatanya, di mata kami, kamu sama saja. Apa maksudmu? Tanya Black Demon. Kenyataan yang tidak diragukan lagi adalah bahwa kamu mengambil dua kekuatan suci, jadi tidak peduli kamu terkena pengendalian tubuh atau tidak, kekuatan suci di tanganmu tidak akan mengubah hasilnya. Teman seiman, apakah kamu tahu apa artinya ini? Senyum Rico Long berangsur-angsur menjadi dingin. Artinya kami tidak peduli dengan identitas aslimu, kami hanya peduli dengan kekuatan suci. Selama kekuatan suci ini ada di tanganmu, kamu akan diincar oleh ketiga pihak kami dan kami akan bergabung untuk berburu dan membunuhmu tanpa henti. Tidak peduli di mana kamu bersembunyi atau bagaimana kamu menyembunyikan diri, selama ada petunjuk, kami semua akan mengirim orang untuk memburumu. Suara dingin Rico Long sangat dingin. Eric Kin mengangkat alisnya. Itu sama seperti yang dia duga. Jika kesempatannya tepat, kelompok orang ini pasti ingin membunuh dirinya. Bagaimanapun, uang dapat menyentuh hati orang-orang, belum lagi hanya dua kekuatan suci di istana bawah tanah yang semuanya ada padanya. Ini tidak biasa, tetapi kamu tidak berpikir bahwa jika kamu mengancam dengan beberapa kata saja, aku akan menyerah dan menyerahkan kekuatan suci kepadamu kah? Eric Kin berkata dengan ringan. Tentu saja, tetapi teman seiman juga harus mengakui bahwa siapapun kamu, kedua kekuatan suci ini sangat berharga, sangat luar biasa sehingga kami tidak akan mudah menyerahkannya. Rico Long berkata. Dan, pada titik yang sama, dua kekuatan suci ini bukan satu-satunya peluang di sini.
Akan ada peluang untuk titik bintang di masa depan dan ada kekuatan suci lainnya dan bahkan berbagai hal yang tidak diketahui itu kamu dan aku manfaatnya. Kalau untuk kompetisi waktu itu, teman seiman bahkan belum mulai dan kami telah bergabung untuk menargetkannya terlebih dahulu. Apakah ini benar-benar bagus untukmu? Jika aku memilih untuk mengambil kekuatan suci, aku secara alami akan menanggung akibat ditekan oleh upaya bersama kalian selanjutnya. Jadi, apa yang ingin kalian katakan? Erikin mengerutkan kening. Bersambung.